Langkah analisis regresi linear berganda di SPSS. Siapkan data di Excel yang berisi variabel X1, X2, dan Y. Lalu di-copy seluruh datanya. Dan kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kemudian data tersebut dipaste with variabel agar nama variabel terbaca secara otomatis. Nah, kita buka variabel view, desimalnya diubah menjadi 0. Lalu kembali ke data view, pilih analyze, kemudian regression, terus linear, kemudian masukkan konsumsi Y ke dependen, lalu pendapatan dan anggota keluarga di independen. Next, statistik, centang deskriptif, collinearity diagnosis, lalu pencet Darwin-Watson, continue. Kemudian tekan plots, lalu pencet ZPERD ke X dan SRESID ke sumbu Y, lalu dicentang histogram dan normal probability plot, lalu pencet continue, lalu save, lalu centang understandized di residuals, lalu continue. Pencet options, udah pas semua, di continue lagi, lalu di OK-kan. Di sini maka SPSS akan menampilkan hasil analisis berupa tabel regresi, uji asumsi klasik, dan grafik yang digunakan untuk interpretasi hasil penelitian. Nah, kembali ke data view untuk uji Glaser, lalu tekan transform komputer variabel, lalu ketik ABS_res. Nah, di function group arithmetic, terus ABS tekan 2 kali, lalu understandized dipindahkan ke ini, lalu di-OK-kan. Udah keluar semua, itu untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Kemudian kita kembali ke data view. Setelah ABS-res-nya berhasil dibuat untuk menguji heteroskedastisitas, lalu kita pencet regression, linear. Nah, kita ganti yang dependen konsumsinya ke ABS-res ke dependen. Lalu kita tekan save, menghilangkan understandized-nya, lalu continue, lalu di-OK-kan. Nah, keluar interpretasi hasilnya. Pada tabel deskriptif statistik, penelitian ini menggunakan 30 responden. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata konsumsi Y sebesar Rp3.930.000, rata-rata pendapatan X1 sebesar Rp5.186.666.067, dan rata-rata anggota keluarga X2 sebanyak 3,70 orang. Pada tabel correlation, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap konsumsi Y, ditunjukkan oleh nilai Pearson correlation masing-masing sebesar 0,996 dan 0,949 dengan nilai Sig 1 Taylor sebesar 0,000. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi adalah anggota keluarga X2 dan pendapatan X1 dengan menggunakan metode enter. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah konsumsi Y. Nah, lanjut ke bawah. Pada tabel sumari, nilai R-square 0,998 menunjukkan bahwa 99,8% variasi konsumsi Y dapat dijelaskan oleh pendapatan X1 dan anggota keluarga X2, sisanya sebesar 0,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Tabel ANOVA nilai Sig 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sangat besar, yaitu 5820,919, maka pendapatan X1 dan X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Model regresi ini layak digunakan. Tabel koefisien uji parsial dan multikoliniaritas pendapatan S1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi T 33,607 Sig 0,000. Anggota keluarga X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi T 7,460 Sig 0,000.
Uji multikolinialitas aman karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV lebih kecil dari 10. Pada tabel Collinearity Diagnosis, nilai Condition Index terbesar berada di angka 25,660 karena nilai tersebut masih di bawah 30. Maka model regresi dinyatakan aman dan tidak mengalami masalah multikoliniaritas yang serius. Tabel residual statistik rata-rata mean nilai residual dalam penelitian ini berada di angka 0,000 dengan standar deviasi sebesar Rp49.984.46.000. Selain itu, nilai coexistence maksimal hanya mencapai 0,622 di bawah angka 1,0 yang menunjukkan tidak adanya ekstrim atau outlier yang mengganggu keakuratan model. Di scroll ke bawah, grafik histogram uji normalitas menunjukkan pola visual berbentuk lonceng yang simetris dan mengikuti garis kurva normal di tengahnya. Hal ini menandakan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya grafik normal ppplot uji normalitas visual. Titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis lurus tersebut secara konsisten dari ujung bawah hingga ujung atas. Pola ini membuktikan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal. Selanjutnya, grafik scatterplot uji heteroskedastisitas. Titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka pada 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur. Kesimpulannya bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Langkah-langkah uji Glatzer untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Tabel deskriptif statistik menunjukkan deskripsi dasar dari 30 sampel data yang diteliti, di mana nilai rata-rata dari nilai mutlak residual adalah sebesar Rp37.887.33.000. Tabel correlation nilai sig X1 0,233, nilai sig X2 0,411, keduanya besar 0,05 bebas dari masalah. Pada tabel ini, variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penguji adalah pendapatan X1 dan X2 dengan menggunakan metode enter serta bertindak sebagai variabel dependennya. Model summary menunjukkan nilai R-square sebesar 0,071. Hal ini berarti kemampuan variabel pendapatan anggota keluarga dalam menerangkan variasi nilai mutlak residual sangat kecil, yaitu hanya sebesar 7,1%. Tabel ANOVA, sig-nya 0,371, lebih besar dari 0,05, 0,371, kecil dari 0,05, sehingga tidak mempengaruhi nilai mutlak residual secara signifikan. Tabel koefisien variabel pendapatan memiliki nilai sig 0,168 dan anggota keluarga memiliki nilai sig 0,231. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka model regresi dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Pada tabel ini, nilai Condition Index terbesar adalah 25,660 karena nilainya di bawah 30. Regresi terbebas dari masalah multikoliniaritas. Scroll ke bawah, grafik SPSS menunjukkan sebaran residual yang acak dan homogen sehingga semua asumsi klasik telah terpenuhi. Lalu, kita kembali ke data view untuk melakukan uji autokorelasi menggunakan metode run test. Lalu klik Analyze, Non-Parametric Test, Legalisi, Dialogs, lalu tekan Run. Masukkan variabel understandized ke kotak tes variabel list, lalu tekan OK. Nah, keluar hasilnya. Run testnya menunjukkan angka 1,00 karena nilai ini besar 0,05. Model regresi bebas dari masalah autokorelasi, jadi aman.